Halo semuanya, perkenalkan saya Niketut Juli Padmaheri dari Program Studi Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan antibiotik. Sebagian besar orang ketika sakit akan memilih untuk meminum obat. Salah satu jenis obat yang diminum adalah antibiotik. Lalu, apakah itu antibiotik? Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Antibiotik bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan, perkembangbiakan bakteri atau membunuh sel bakteri. Berikut akan jelaskan cara kerja antibiotik. Cara kerja antibiotik yang pertama, menghambat sintesis dinding sel bakteri, menghambat fungsi membran plasma, dan menghentikan sintesis protein. Cara kerja antibiotik yang pertama yaitu menghambat sintesis dinding sel bakteri. Tempat kerja antibiotik pada dinding sel bakteri adalah lapisan peptidoglikan. Lapisan ini sangat penting dalam mempertahankan kehidupan bakteri dari lingkungan yang hipotonik. Sehingga kerusakan atau hilangnya lapisan ini akan menyebabkan hilangnya kekakuan dinding sel dan akan mengakibatkan kematian. Cara kerja antibiotik yang kedua yaitu menghambat fungsi membran sel. Sitoplasma pada sel-sel hidup berikatan dengan membran sitoplasma yang berperan di dalam barier permedialitas selektif, berfungsi di dalam transport aktif dan mengontrol komposisi internal dari sel. Bila fungsi integritas membran sel ini terganggu, maka ion dan makromolekul akan keluar dari sel dan akan menghasilkan kerusakan dan kematian sel. Cara kerja antibiotik yang ketiga yaitu menghambat sintesis asam nukleat. Rifampin menghambat pertumbuhan bakteri melalui pengikatan pada DNA-dependent RNA polimerase. Rantai polipeptida dari enzim polimerase melekat pada faktor yang menunjukkan spesifisitas di dalam pengenalan letak promoter dalam proses transkripsi DNA. Rifampin berikatan secara non-konvalen dan kuat pada subunit RNA polimerase dan mempengaruhi proses inisiasi secara spesifik sehingga mengakibatkan hambatan pada sintesis RNA bakteri. Penggunaan antibiotik yang secara sembarangan akan menyebabkan resistensi antibiotik. Menurut The Center for Disease Control and Prevention in USA pada tahun 2015 menyebutkan terdapat 50 juta peresepan antibiotik yang tidak diperlukan dari 150 juta peresepan setiap tahun. Penyebab resistensi antibiotik yaitu yang pertama, penggunaan antibiotik bukan pada penyakit akibat bakteri, penggunaan antibiotik yang berlebihan, durasi dan pengobatan yang kurang, serta konsumsi produk hewan yang mengandung residu antibiotik. Berikut merupakan mekanisme resistensi antibiotik pada tubuh. Yang pertama yaitu adanya limiting drug uptake hingga blocking entry antibiotika oleh bakteri. Ada bakteri yang memproduksi dinding sel yang lebih tebal untuk mempersulit antibiotika masuk ke dalam sel bakteri. Ada juga kelompok bakteri yang mengurangi jumlah porin. Dan juga ada bakteri yang mengalami mutasi hingga menyebabkan perubahan pada porin channel. Mekanisme resistensi yang kedua yaitu adanya modifikasi atau perubahan terhadap target molekul obat. Di satu sisi, ada banyak komponen di sel bakteri yang menjadi target obat. Namun, di sisi lain, ada banyak komponen sel tersebut yang dapat dimodifikasi oleh bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik. Mekanisme resistensi ini dapat dijumpai pada antibiotik golongan beta-laktam seperti penisilin. Mekanisme resistensi antibiotik yang ketiga yaitu inaktivasi molekul obat. Inaktivasi ini dilakukan oleh bakteri melalui dua cara utama, yakni melalui degradasi obat dan transfer kelompok kimia ke dalam obat. Yang keempat yaitu
terjadinya drug efflux atau efflux of antibiotics. Pada mekanisme ini, antibiotika dipompa keluar dari sel bakteri bahkan sebelum molekul obat berikatan dengan molekul target di dalam sel bakteri. Mekanisme resistensi ini terjadi pada antibiotika seperti erythromycin. Agar tidak terjadi resistensi antibiotik, berikut merupakan cara penggunaan antibiotik yang bijak, yaitu beli antibiotik hanya dengan resep dokter, ikuti petunjuk penggunaan antibiotik, jeli dan berani bertanya ke dokter. Lalu selanjutnya yaitu awasi penggunaan antibiotik di rumah dan konsultasi ke dokter jika sakit lebih dari 3 hari. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat.